pikiran kita dan bersaat teduh dan berlutut di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, baik saudara-saudara, sebentar lagi kita akan menyembah Tuhan. Mari kita menyanyikan satu pujian yang berkata, Ku menyembah. Sama-sama kita katakan, Ku menyembah.
kasih Kristus itu normal yang membawa kita doa pembukaan. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk hari ini kami boleh berkumpul bersama di tempat ini dengan penuh pengucapan syukur. Kami mau menyembah, memuji Tuhan untuk kebaikan Tuhan kepada kami sekalian. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang tidak dapat hadir, yang sedang mengalami penyembuhan, pemulihan total daripada Tuhan. Biarlah hari-hari mendatang kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau buka ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masih tetap berdiri. Masih ada sukacitanya? Amin. Meskipun jumlah kita tidak banyak, tapi kita percaya bahwa Tuhan besar atas dalam hidup kita. Amin. Baik, mari kita memuji nama Tuhan dan menyanyikan satu pujian yang berkata, Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Silakan untuk duduk kembali. Dan tiba saatnya kita akan menyaksikan kasih Tuhan kepada asrama putri dan asrama putra. Dipersilakan. Putri dulu.
terus panjangin biar kelihatan jumlah kalian. Tuhan hati jiwaku, tenangkan diriku pada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Sungguh di kakimu, rasakan hadiratmu, akan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk tentangmu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Tuhan di jiwaku, tenangkan di batinku, dan dalam hadiratmu menyembahmu. Sungguh di kakimu, rasakan hadiratmu, akan melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku,
kita hadapi kenyataan bahwa kampus kita menjadi kluster. Nomor satu yang harus diingat atau disikapi adalah kita semua negatif bukan karena kekuatan kita, bukan karena kelebihan kita. Kalau mereka boleh positif, bukan karena kelemahannya, bukan karena dosanya. Mungkin ada sesuatu hal yang harus dia sikapi di dalam dia menjadi positif. Jelas ya? Bukan karena kekuatan kita negatif, bukan karena kebolehan kita negatif, bukan karena kita sehat akan obat kita negatif. Semuanya adalah karena ada shield, ada Tuhan melindungi kita sekalian. Amin. Nah, bagi yang negatif, mohon kalau masih berhubungan dengan mereka yang positif, ada gejala sedikit langsung isoman sendiri, nggak usah dites lagi. Kemungkinan Anda sudah punya daya tahan tubuh yang lebih, namanya herd immunity. Yang sudah pertama kali isoman itu biasanya sudah 7 hari, itu sudah boleh lalu lalang atau menolong teman-temannya yang positif. Tolong bukan yang negatif, yang nolong yang positif. Yang sudah isoman 7 sampai 10 hari itu boleh nolong yang positif. Nah, pertanyaannya adalah sekamar yang positif dengan yang negatif kan pasti ada ya. Mereka sudah disendirikan ya Pak. Tidak. Dan mereka baju-bajunya kan pasti ada di kamar yang negatif ya. Udah dipindahin juga. Nah, mereka tolong diperhatikan makanannya dan minumannya supaya mereka juga tidak dehidrasi dan tidak kekurangan makanan dan minuman. Ada yang kesulitan dalam hal makanan untuk teman-teman yang positif? Tidak. Tidak ada ya. Yang masak teman-teman yang negatif ya? Iya. Jadi terus kita berdoa untuk mereka yang positif. Mereka bisa kesaksian satu kamar? Enggak. Belum, kemarin karena memang ada kesibukan jadi mereka belum siap. Oh, belum siap. Untuk satu kamar boleh. Gak apa-apa kan mereka bisa kesaksian untuk satu kamar? Bisa bernyanyi satu kamar? Karena kalau kayak gitu nanti takutnya tabrakan. Mendingan bentuk video sih harusnya. Enggak apa-apa, enggak usah. Kan di Zoom. Coba Kornel, kasih tahu Kornel. Di Zoom. Di Zoom dong. Iya, Zoom. Menurut Zoom mereka satu kamar bisa bernyanyi. Maksudnya Boleh. Ada satu kamar yang bisa bernyanyi, kita bisa dengar suara mereka. Enggak dari situ, dari mana kamu informasi? Ada yang bernyanyi. Kita juga Halo? lihat mereka bernyanyi dan memuji Tuhan. Nah itu dia kelompok itu Ya. ayo. Ya, yang karantina Semua boleh kamera buka kamera, nyanyi. mau bernyanyi. Ya, sekarang yang Putri dulu, aku Putra dulu. Oke, yang Putra. Yang Putra dulu, baru nanti yang Putri. Satu kamera aja. Soalnya kalau semua kamera nanti tabrakan semua suaranya. yang sinyalnya kencang. Ya. Sinyalnya yang kencang untuk Putra. Putra itu. Ya, boleh mewakili. Ya. Mungkin lewat HP-nya Rusman aja. Jadi semua putra bergabung dengan Rusman supaya suaranya satu. Ayo cowok-cowok. Ya. Untuk yang putra boleh siap-siap, dan putri habis putra nanti kesaksian dipersilakan untuk putri nanti dilihat HP siapa yang lebih kencang untuk sinyalnya.
Jadi nanti bergabung untuk bernyanyi bersama. Yang putri saya kurang tahu. Beatrice, nanti Beatrice ya. Ira nanti yang kameranya dibuka untuk semuanya. Oke, Putra sambil siap-siap, kita lagi connecting ke speaker supaya suara kalian terdengar. Kecil dulu. Kecilin dulu. Boleh Rusman cek dulu suaranya? Rusman, cek suara. Halo? Rusman boleh bersuara dulu? Oke. Kenapa ini dimatikan? Dua. Puji Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk Putra yang karantina sudah boleh memberikan kesaksian pujian. Sekarang untuk kesaksian pujian dari asrama Putri yang karantina, boleh Ira, kamera Ira boleh dibuka dan bersama-sama. Ya, untuk Putri kami persilahkan. Coba tes Ira dulu, suaramu Ira belum terdengar. Coba cek. Oh ya, oke.
Janjimu yang menghidupkanku, padamu Tuhan berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaiban. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaiban. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Oke, terima kasih untuk Asrama Putri yang karantina sudah memberikan kesaksian pujian. Tuhan Yesus memberkati. Dikembalikan kepada WL. Sungguh kesaksian yang sangat luar biasa. Kepada teman-teman yang karantina, tetap semangat, percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita dalam keadaan apapun. Percayalah bahwa Tuhan lebih besar dari masalah dan penyakit kita. Tetap semangat buat yang karantina. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan mari kita menyanyikan satu pujian yang berkata, Tuhan ini tugas kami. Sama-sama kita katakan, berikan pada kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang penuh mengenal kasih Bapa. Mereka yang dah lelah, mereka yang tersesat, hati kami hilang seperti hatimu Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi,
kita tunduk kepala. Pada Aba Bapa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Alfa dan Omega. Oleh penentuan kasih, kami boleh berhimpun hari ini, bersekutu di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Bukakanlah dan singkapkanlah kebenaran kepada kami, menghadapi kehidupan yang terjadi dalam dunia ini. Kedengaran sana sini banyak kabar menggemparkan. Maka oleh perintah Roh, kami berlindung dalam sabda Tuhan. Terima kasih. Berkenanlah kepada kehadiran kami untuk mendengarkan firman yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus Kristus telah menubuatkan bahwa siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu, keadaan ekonomi, keadaan masyarakat, dan kerusuhan di akhir zaman ini akan terus semakin meningkat. Karena itulah tanda-tanda akhir zaman. Kalau terjadi kepada kita bahwa lebih banyak di antara kita yang mengalami akibat pandemi. Dan sebelumnya sudah beberapa orang dari sesti dan dari mahasiswa. Dan kemarin telah dilakukan Swab. pengecekan PCR. Ternyata lebih banyak yang terkena virus daripada yang tidak terkena. Bilangan kalian tadi saya hitung ada 10 laki-laki dan 10 perempuan. Maka kenapa firman Tuhan yang menyatakan berlindunglah dalam sabda Allah. Hebat ya, Tuhan yang tidak kelihatan, tapi kita boleh berlindung dalam iman. Kita boleh berlindung dalam kuasa Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus itu sudah mengajar kita akan seluruh kebenaran. Dan terus menerus Roh Kudus juga menginsafkan dunia akan dosa, menginsafkan dunia akan kebenaran, dan menginsafkan dunia akan penghakiman.
menginsafkan dunia akan dosa, karena mereka yang tidak percaya, tetap tidak percaya kepada Yesus. Dan ketahuilah, lebih banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus orang yang tidak percaya kepada Yesus ditandai sebagai orang yang berdosa. Dan bukan hanya yang tidak percaya itu disebut tidak berdosa. Tapi ternyata orang Kristen pun lebih banyak ditandai sebagai orang berdosa. Ini perlu saudara ketahui. Orang Kristen pun lebih banyak ditandai sebagai orang yang berdosa. Mereka tidak sanggup menjadi orang yang taat. Mereka tidak sanggup menjadi orang yang tidak setia. Mereka tidak bertahan sampai akhir. Maka ditandailah orang Kristen pun sebagai orang yang berdosa. Tetapi kebaikan Tuhan terjadi kepada mereka. Oleh karena itu, kita terus menjadi saksi. Bagaimana saudaraku menjadi saksi? Pertanyaannya, dapatkah kita menjadi saksi sebagai pelaku firman Tuhan? Baiklah kita membaca buku Tuhan ini. Kita membaca buku Tuhan di dalam berikut Yohanes 16 ayat yang keempat sampai dengan ayat ke-15. Mari kita membaca secara bertanggapan, supaya kita berpartisipasi dalam firman. Saya membaca judulnya dan ayat 4 saya bacakan. Kemudian wanita ayat yang ke-5, pria ayat ke-6, begitu kita selanjutnya. Saya memulai. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Wanita. 2-3 wanita. Tetapi sekarang aku pergi kepada dia telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana kau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan darah wanita yang datang, ia akan mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman,
karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Haleluya. Amin. Firman Tuhan mempermaklumkan kita bahwa Roh Tuhan sudah datang dan sudah hadir dan sudah berkata-kata dan sudah menyampaikan pesannya kepada umat. Pesan daripada firman itu adalah jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu takut dan gentar. Sebab Yesus sudah memberikan damai sejahtera kepadamu. Apa damai sejahtera? Adalah kesaksian bahwa kita telah menerima pengampunan akan segala dosa-dosa kita, bahwa kita telah menerima penebusan dari dosa dan maut, dan bahwa kita telah menerima penyucian dan penebusan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, jangan melupakan hal itu. Bahwa berulang kali kita telah melakukan perjamuan kudus. Sungguh-sungguh dia mengubahkan firman yang sudah kita makan adalah roh itu sendiri. Firman mengubahkan juga anggur itu darah Kristus. Dan harus diingat, orang yang meragukan itu tetap menjadi orang yang tidak percaya. Kau meragukan yang sudah kau makan, kau meragukan yang sudah kau minum, kau meragukan firman yang kau terima. Maka saya katakan, banyak orang Kristen adalah orang berdosa. Udah berapa banyak yang sudah ikut perjamuan kudus ini? Pertanyaan, apakah mereka pelaku firman?
dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang yang naik. Kita membaca pada Markus 16. Tanda-tanda seperti apa yang dikatakan di dalam Markus 16? Untuk menguji kita adalah apakah kita bagian daripada orang Kristen yang berdosa. Kita membaca Markus 16 ayat 14 sampai 20. Perhatikan dengan seksama. Apakah kita sebagai Kristen yang berdosa? Nah, kita membaca. Saya membaca 14, wanita 15, pria 16, demikian bertanggapan. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang murid Tuhan itu, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, dan mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Sama-sama. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Apakah kamu orang Kristen yang berdosa? Apakah kamu orang yang percaya dan taat serta kasih? Tuhan mengingat ketika kau menerima firman, dan kita menerima perjamuan kudus. Sebelumnya Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 18 ayat 27. Saya membacakan kepada saudara. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Adakah kamu gelisah? Adakah kamu gentar, bahkan ketakutan oleh segala peristiwa yang terjadi? Apakah damai sejahtera yang Tuhan berikan itu
Apakah damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan itu? Yang Tuhan tinggalkan adalah pengalaman yang tertulis di dalam kitab suci itu, yaitu firman. Damai sejahtera yang diberikan kepadamu, yaitu roh penghibur, roh kebenaran, roh penolong, dan roh kudus. Apakah perkataan-perkataan itu hanya lalu memang masuk dalam telinga kiri, tetapi hanya sebentar keluar lagi dari sebelah kanan. Diingatkan kepada kedua puluh orang dan kepada semua kita. Apakah kamu ragu-ragu akan damai sejahtera sampai pada waktunya kamu menerima perjanjian kudus? Lalu titik sampai kebenaran yang mengatakan aku berjalan. Betul-betul Yesus adalah jalan. Titik sampai yang kita dengar tahu. Dia adalah kebenaran. Kebenaran itu menguji kita dalam hal damai sejahtera yang menjadi tanda-tanda dalam perjalanan. Saudaraku, pandemi ini belum seberapa. Memang di antara saudara-saudara kita sudah ada yang 2 kali pandemi. Mungkin bisa sampai 3 kali. Bisa sampai 4 kali. Bisa sampai 5 kali. Apakah pandemi yang seperti itu akan membuat umat Tuhan tidak bertahan sampai nanti? Ujian dan cobaan pasti terjadi bagi orang yang percaya. Harus dimengerti, jangan orang-orang yang sudah mengalami pandemi, bahkan menyesatkan orang yang belum terkena pandemi. Lebih bahaya lagi. Orang-orang yang kena pandemi 2 kali, 3 kali, bahkan 5 kali. Jangan sekali-kali menyesatkan orang lain. Banyak orang menyesatkan. Penyesat itu sangat banyak di dunia fana. Bahkan kata
bahkan seisi rumah pun bisa menjadi musuh. Jadi harus diyakini sekarang bahwa roh penghidup itu sudah ada. Roh kebenaran itu sudah ada. Roh kudus sudah ada. Roh penolong sudah ada. Tuhan memperlengkapi umat Tuhan dengan roh seperti itu. Roh kebenaran, roh penolong, roh penghidup, roh kudus memasuki jiwa-jiwa dan menolong roh kita untuk tetap berteguh dalam doa. Roh itu menggerakkan hidup baru yang dibaharui oleh keselamatan dari Yesus. Roh itu akan menolong secara terus-menerus tanpa batas, sehingga kita yakin bahwa Immanuel, Tuhan menyertai kita. Dan dalam nafas yang kita miliki, ya ada pengakuan bahwa dalam nafas ada roh. Maka kemarin saya mengatakan kepada saudara-saudara, kamu percaya kepada Yesus Kristus, maka kamu orang berbahagia. Dalam keadaan apapun kita sekarang kita berbahagia. Sehingga kita mempunyai kemampuan untuk bermazmur seperti Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Kebahagiaan seperti apa yang harus terjadi dalam orang yang percaya pada Yesus? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan seperti orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Seperti itulah sifat dan tingkah laku orang yang percaya kepada Yesus. Maka
biarlah orang-orang yang kena pandemi sekarang berdoa dan berharap pada pertolongan Yesus. Tidak ada obat mujarab yang dapat menyembuhkan penyakit-penyakit seperti itu. Karena itu adalah bagian dari ujian dan cobaan. Sebagai test case, apa kita bertahan sampai akhir. Terus tingkatkan komunitas Injil itu. Terus tingkatkan pesan-pesan kepada keluarga masing-masing. Saudara sudah membagi buku merah. Biarlah ketua-ketua kelompok membaca apa yang tertulis dalam buku kelompok itu. Kata-kata penghiburan yang harus kau sampaikan kepada keluarga masing-masing kita baca. Katakan penolong itu, penghibur itu, roh kebenaran pasti mendukung segala upaya berjuang. Tuhan mengambil rupa manusia. Dia inkarnasi menjadi manusia. Maka kita pun inkarnasi menjadi makhluk ilahi. Sehingga setiap orang percaya boleh menjadi saksi kita. Karena kamu orang yang taat dan setia kepada Yesus, Juru Selamat. Bahwa akhir zaman ini tetap akan berakhir. Kita menantikan sahabat Tuhan. Dikatakan lalu dia sudah lama lagi. Ini harus. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Sudah lama betapa senang hatiku bila sudah hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhan. Sudah lama itu. Sudah 2000 tahun kita datang. Tapi Yesus duduk berhari sabar dengan. Tetapi orang percaya sudah merasakan. Orang yang percaya sudah merasakan kasih Yesus indah dalam hidupnya. Bahkan Wahyu mengatakan roh-roh orang yang percaya berseru kepada Tuhan. Kapan Tuhan datang untuk membalaskan kematian kami oleh karena nama orang-orang yang mati oleh karena Yesus berseru. Tuhan hanya memberikan selai kain putih di atas kepala orang yang percaya.
sampai dunia menerima Injil Kristus, barulah dia datang. Dan itu tertulis dalam kitab Wahyu pasal 5 dan Wahyu pasal 19 dan pasal 20. Bahwa Tuhan pasti memang 1000 tahun bagi manusia terhitung hanya 1 hari. Jadi kalau ribuan tahun lagu itu sudah, tapi itu hanya 1 hari dia dapat. Tapi tanda-tanda kedatangannya sudah tertulis dalam buku Wahyu. Lengkap tersusun rapi. Tapi waktunya Santo Sahas pasti menuliskan secara saudaraku, kalau suatu ada uang, berjuang, bertahan sampai akhir. Katakan dibangun seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5. Apa dikatakan di sana? Mari kita membacanya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5. Ayat 1 sampai 5. Iman mengalahkan dunia. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Tidak main-main. Dengarkan baik-baik. Kita membaca bersama-sama ayat 1, 2, 3. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Perhatikan. Tadi saya katakan Tuhan inkarnasi menjadi manusia. Maka manusia juga inkarnasi menjadi makhluk lain dengan perkataan. Kita dilahirkan dan kita lahir dari Dia. Kita baca ayat 2, 3. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Adakah kita mengasihi saudara? Uji coba. Apakah kalian mengasihi saudaramu yang kena sekarang? Apakah saudara masih bersifat kasih? Kasih itu lemah lembut serta sederhana. Kasih itu murah hati, sabar menderita. Apakah saudara mengasihi mereka? Atau enggan dengan mereka?
ayat 3 kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu kalau kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Apa? Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Tentu kalau kamu mengasihi mereka, mengasihi juga sesamamu. Kalau kau mengasihi sesamamu, itu mengasihi juga orang tuamu dan saudara-saudaramu yang di kampung yang jauh. Dan tidak sebatas itu. Kamu berdoa, kita berdoa kepada Tuhan. Kiranya doa syafaat kita yang terus menerus kita doakan bertahun-tahun. Terus menerus kita berdoa. Supaya perkataan Tuhan yang aku bacain, yang berkata, gembalakanlah domba-domba begitu banyak domba-domba dari seluruh suku bangsa, dari banyak rakyat Indonesia. Maka kita berdoa, kita tinggal di dunia. Dan doa yang benar besar kuasa. Kapan? Doa yang benar besar hasilnya. Kapan? 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Doa sebesar biji sawit. Kalau berkata, gunung ini pindah. Gunung kesusahan, gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Betapa besar yang dihadapan kita. Doa syafaat kita. Berdoa kepada 7 bendahara yang jujur. Agar bendahara yang jujur itu dengan kerelaan dan dengan rahmat Tuhan berjuang mendukung hamba-hamba Tuhan dalam tugas tanggung jawab sebagai misionaris, dalam tanggung jawab gereja untuk membuka lapangan kerja bagi mereka yang membutuhkan kerja. Tuhan menghendaki kita jadi saksi. Tidak memandang kamu seperti apa, tapi Tuhan menghendaki kamu menjadi hamba yang tulus ikhlas. Nah, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mengadakan. Dia adalah Jehovah Raha. Dia adalah Jehovah Yireh. Dia adalah Jehovah Nissi. Dia adalah Jehovah Syah. Dia Jehovah Shalom. Dia Jehovah El Shaddai. Dialah segalanya bagimu untuk berjuang.
Di dalam perjuangan Tuhan mendahului dan turut bekerja dalam segala upaya orang-orang yang percaya. Sehingga kita tidak pernah lengah dan merasa bosan bahwa perjuangan ini benar. Katakan Tuhan adalah kekuatan kita. Berjuang. Sekalipun kampus kita tidak sehebat kampus-kampus universitas lain, tapi Tuhan Maha Kuasa bahkan memberkati setitik-titik minyak dibikin penuh sampai bejana-bejana tidak memuat lagi bagi seorang janda dan bagi seorang perempuan sarfat dengan api dan tepung dan minyak membelanjai 3,5 tahun. Elia, perempuan miskin dan anaknya, Tuhan kuasa Melakukan segala perkara. Tuhan ku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Tuhan ku Maha Kuasa. Firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu dalam perjuangan ini. Roh kuasa kasih menyertai, sehingga sungguh-sungguh menjadi anak-anak kerajaan Tuhan. Kita terus berdoa, datanglah kerajaan di bumi sudah ada. Kita adalah pelaku yang diperintahkan Tuhan kerja buat Tuhan. Kerja. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Ayo bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa yang mengasihi kami dan terus membimbing kerohanian kami tertuju kepada kemurahan dan kasih karunia menimpa kepada kami, sehingga waktu yang tersedia di kampus ini kami menjadi saksi yang nyata beribadah kepada Tuhan seperti yang telah dikatakan, beribadah setiap hari Minggu, beribadah setiap hari Senin, beribadah setiap hari Jumat, beribadah setiap hari Sabtu. Ingatkan dan tuntun kami supaya kami berjuang untuk memenuhi amanah agung Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, ingatkan. Roh kebenaran, ajarlah kami. Roh penolong, tolonglah. Roh penghibur, kaulah kekuatan kami dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Berkata amin. Sungguh firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Kiranya apa yang kita dengar kita bisa aplikasikan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih buat hambanya, kiranya Tuhan yang selalu memberkati. Saya undang jemaat untuk
bersama dengan gereja-gereja sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa, Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kepada yang bertugas dipersilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpuji termulia nama Bapa di atas kerajaan surga. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami yang tak pernah berkesudahan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar ya Bapa. Kiranya firman-Mu apa yang telah kami dengar bisa kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, kami akan memberikan yang terbaik untuk-Mu. Berkatilah persembahan kami Bapa, agar persembahan yang akan kami berikan menjadi persembahan yang membawa harum di hadapan-Mu. Inilah kami Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Sebagai persembahan di dalam saat kita bernyanyi, tuduh aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, amat kebajikan bersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tiba saatnya kita menyampaikan doa syafaat kita kepada Tuhan. Pada yang bertugas dipersilakan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami masih ada sampai hari ini. Semua karena pertolongan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih karena Kau masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama bersekutu di tempat ini, memuji, memuliakan nama-Mu. Saat ini Bapa, kami bersyukur karena kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu, boleh memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa tetap semangat menjalani setiap aktivitas kami. Kami tetap semangat mau ambil bagian dalam setiap pekerjaan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami mau satukan hati kami, bersama-sama kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Bapa, kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin NKRI,
dari pusat sampai dengan pemimpin daerah. Kiranya diberikan kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus agar dapat melaksanakan setiap tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Kami juga berdoa supaya rakyat Indonesia dijauhkan dari bencana alam, kerusuhan serta berita-berita hoaks atau kerusuhan terorisme yang mengganggu stabilitas negara kami. Kami percaya dengan sepenuh hati Tuhan memberkati berbagai tempat, bahkan pelosok di tanah air Indonesia. Kami juga berdoa untuk saat ini kiranya segera berlalu. Kami percaya bahwa kesehatan dan damai sejahtera menjadi bagian masyarakat Indonesia. Tuhan Yesus Kristus, tolonglah berikan hikmah bagi pemimpin yang telah ditunjuk menangani kondisi ini, juga para medis dan rumah sakit, agar mereka diberikan kekuatan ilahi dalam berjuang. Kami juga berdoa bagi pendidikan yang dilaksanakan secara online maupun offline, supaya dapat berjalan dengan baik. Setiap media yang dipakai, apapun yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, kiranya Engkau yang selalu memberkati. Kiranya segala kebijakan yang diambil dan diputuskan semuanya untuk kemajuan bangsa dan negara kami. Bapa, kami juga berdoa bagi kondisi ekonomi saat ini, supaya perekonomian bangsa dan negara kami kembali menguat dan dipulihkan meskipun masih mengalami dampak pandemi ini. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita masih tetap berdoa. Dengan kerendahan hati kami Tuhan, kami akan membawa setiap doa kami kepada Tuhan. Kami berdoa buat PT Santosa Asjaya. Kami berdoa untuk seluruh pengurus komisaris, direksi, manajer, sang karyawan-karyawati, kantor pusat Korbet dan Geraha Zima, agar diberikan damai sejahtera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Senantiasa sehat, diberikan kesatuan hati, kekuatan, semangat dalam bekerja. Kiranya cipta suatu manajerial yang sistematik dan terintegrasi antara semua divisi. Kami bersatu hati memohon kiranya Tuhan menjauhkan kerugian-kerugian bagi PT SAJ dan memberikan kelimpahan dalam segala hal. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelaksanaan proyek pelayanan teknik yang sedang berjalan di unit distribusi PLN area Kabupaten Cirebon, PLN area Kabupaten Cimahi, PLN Kabupaten area Indramayu, PLN area Kabupaten Tasikmalaya. Kiranya semua pengurus region, Bapak Dedi, Prof. Hendi dan Pak Hendi, serta semua site manajernya diberikan damai sejahtera dalam melaksanakan tugasnya dan pekerjaan ini mendatangkan keberuntungan bagi perusahaan. Kami juga terus berdoa Tuhan dalam pelaksanaan proyek ME Site Anwa dari PT Adikarya Persada Gedung agar semua dapat selesai pada bulan April sebelum Hari Raya Idul Fitri. Kiranya rencana progres lapangan tercapai dan proses tagihan lancar hingga berita acara serah terima. Kami juga berdoa Tuhan buat pembangunan Wisma Santosa Asih di Jalan Halim Perdana Kusuma. Kiranya dalam proses pembangunan dipermudah dan segala kebutuhan operasional yang dibutuhkan Tuhan mencukupkan. Inilah setiap doa kami Tuhan. Kami percaya bahwa akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan akan menjawab sesuai dengan iman percaya kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita masih tetap berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk rencana kelanjutan tender-tender PLN bidang pelayanan teknik atau Yantek, rencana DPT dan tender di PLN bidang SKT 150 KP atau SKT 20 KP. Rencana tender PLN di bidang GIS atau GIS serta lelang penawaran sistem elektronik dan proyek-proyek lainnya
Kiranya kasih dan kuasa Tuhan terjadi di sini dengan membuka kesempatan atau peluang yang mana PT Santosa Asih Jaya mengikutinya dan dipercaya mengerjakannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kiranya Tuhan membuka jalan supaya PT Santosa Asih Jaya, PT Tunas Berkat Sentosa, PT Multikarya Tusindo beroleh pekerjaan pipanisasi gas rumah tangga dari Kementerian SDM atau Pertagas, PGN Solution, juga pipanisasi air bersih atau SPAM dan pipanisasi air limbah atau pipa dari badan usaha milik negara, baik sebagai main kontraktor maupun subkontraktor. Kami bersatu hati memohon kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong memberkati ketiga perusahaan ini. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur kepada Tuhan karena PT Santosa Asih Jaya sudah dipercayakan oleh PT Jaya Karya untuk mengerjakan HDD jalur Jati Bening dan Tarumanegara sebagai bagian dari proyek SPAM Jatiluhur. Dan kiranya semua proses pekerjaan boleh berhasil dari awal hingga akhir dengan hasil yang memuaskan sehingga PT SAJ dapat dipercayakan lagi untuk mengerjakan proyek-proyek lainnya dari PT Wijaya Karya. Tuhan Yesus yang baik, yang untuk proses pemasukan penawaran harga pekerjaan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga Kabupaten Siak, Pelalawan dan Tanjung Jabung. Kiranya Tuhan menolong KSO PT Morel, IDEA dan PT SAJ dapat memberikan harga terbaik menjadi pemenang tender ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk proses pemasukan penawaran harga pekerjaan pipa distribusi SPAM Pekanbaru zona 6A. Kiranya Tuhan menolong harga PT SAJ dapat memenangkan tender ini di PT PP Persero Infrastruktur dan pekerjaan ini dapat menjadi jalan agar PT SAJ dipercayakan lebih banyak pekerjaan lagi oleh PT PP Persero Infrastruktur. Tuhan Yesus yang baik, yang berdoa untuk pengadaan dana bagi pelaksanaan proyek yang sudah dapat maupun yang sedang berproses atau direncanakan supaya diberikan kelancaran keuangan dan kiranya semua bentuk jalannya penagihan keuangan tidak mengalami kendala dan ketiga perusahaan ini mendapatkan keuntungan. Kami percaya bahwa Tuhan berkuasa atasnya. Semua pokok doa ini kami percaya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita masih tetap berdoa. Kami berdoa Tuhan untuk STT KSM Santosa Asih. Saat ini kami berdoa untuk seluruh siswi dan staf serta civitas akademika agar memiliki semangat visi lembaga maupun prodi pendidikan agama Kristen dan prodi teologi. Kami berdoa untuk keluarga para dosen, siswi dan staf yang bekerja di STT KSM senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran, damai sejahtera, dan berkarya bagi kemuliaan. Kami juga berdoa untuk para mahasiswa-mahasiswi semester 8 yang saat ini sedang PPL agar mereka dapat melayani dengan takut akan Tuhan dan mengadakan observasi lapangan terkait dengan penyusunan skripsi. Kami juga berdoa untuk semester 6 yang sebentar lagi akan ujian proposal. Tuhan, Engkau berikan hikmat, marifat daripadamu Tuhan, dan setiap apa yang menjadi soal-soal untuk ujian proposal boleh kami jawab dengan baik. Kami juga berdoa untuk semester 2 dan 4 agar diberikan kesehatan, pengetahuan, hikmat, kebijaksanaan, tanggung jawab, dan semakin teguh dalam pemilihan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang karantina. Engkau berkati Bapa, biarlah sukacita, damai sejahtera dari Tuhan tetap terjaga bagi hidup mereka Bapa. Saat ini kami juga berdoa untuk keluarga para mahasiswa-mahasiswi agar diberikan kesehatan, damai sejahtera, dan diberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk perkuliahan yang dilaksanakan secara tatap muka. Kiranya setiap ruangan perkuliahan dapat memenuhi standar kesehatan. Kami juga berdoa dan bersyukur atas bantuan dari kakak alumni kami yang terus mendukung untuk STT ini tetap maju Tuhan. Engkau berkati setiap pekerjaan mereka, bahkan setiap pelayanan mereka. Biarlah di luar sana mereka menjadi berkat bagi
banyak jiwa Bapa. Kami juga berdoa agar Tuhan persiapkan orang-orang yang sudah diberkati agar mereka dapat terlibat mendukung pekerjaan Tuhan melalui STT IKS ini. Kami juga berdoa untuk kampus IKSM Santos Asi di Provinsi Jambi. Tuhan, Kau berkati setiap mahasiswa-mahasiswi yang kuliah di Provinsi Jambi, bahkan setiap dosen yang mengajar Bapak. Kau berikan kesatuan hati supaya mereka dapat bisa bekerja sama dengan baik, takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru pada tahun 2022. Kiranya setiap panggilan demi pribadi Bapak, Engkau berkati mereka supaya setiap panggilan mereka boleh mereka penuhi. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan Let's School dan ruangan Praise and Worship agar dapat terlaksana dengan baik. Semua pokok doa kami ini kami percaya dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami berdoa Tuhan untuk lembaga Santosa Asi dan penginjilan. Kami berdoa untuk pembangunan gereja Santosa Asi di seluruh Indonesia dengan 100 gereja tahun 2030 dan 1000 pastoral pada tahun 2050 dan channel TV Santosa Asi. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan PAUD terpadu sebanyak 33 kampus di berbagai tempat di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, serta pulau-pulau lainnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses pembangunan PAUD di Jalan Condet Raya nomor 17. Kiranya apa yang menjadi visi dan misi lembaga tercapai dan menjadi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk penginjilan misionaris Santosa Asi di seluruh Indonesia. Kiranya melalui penginjilan ini banyak jiwa-jiwa yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Nya. Kami juga berdoa untuk perjuangan mendapatkan SK perpanjangan akreditasi BAN PT untuk S2 Prodi Pendidikan Agama Kristen dan berdoa untuk perizinan untuk S2 program studi Magister Teologi. Kami juga berdoa Tuhan untuk berdirinya 7 bendahara yang jujur untuk mengurus pengembalaan domba-domba Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman ini. Kami berdoa untuk berdirinya Universitas Santosa Asi dengan 5 fakultas, yaitu Fakultas Teologi, Fakultas Hukum, Fakultas Kesehatan, Fakultas Teknik, dan Fakultas Olahraga. Kami juga berdoa untuk komunitas Injil Santosa Asi. Kiranya kami beroleh kasih karunia Tuhan dan berdoa untuk channel Santosa Joyful Kids dan channel Santosa Asi Ministry, agar semua rencana atau program yang dibuat menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Kami berdoa untuk penginjilan di seluruh dunia, dari pulau dan benua. Kiranya firman Tuhan terdengar sampai ke ujung bumi, dan banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk melayani, mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami berdoa untuk gereja jalanan supaya cara hidup gereja dapat melaksanakan tugas dan panggilannya dalam pencapaian iman, pengharapan, dan kasih. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri dan mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Doksologi dan doa berkat saya kepada pembaca. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus.
Tuhan layak untuk menerima berkat-Nya. Aba Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Yehova memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Amin. Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penolong, Roh penghibur, menyinari Engkau dengan wajah dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus, Gembala agung segala zaman, baik di bumi maupun di sorga, Tuhan Alfa dan Omega, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Saudara dipersilakan duduk. Nikmatilah dan tariklah nafas dari roh Tuhan. Saat teduh selesai. Shalom. Shalom. Selamat berjuang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jangan keluar. Udah. Oh iya, doa. Berdoa. Berdoa. Riami mana? Yes. Riami? Oh, Riami Ibadah online dari tempat pelayanannya, Bu. Masih dikasih pergi ke pelayanan. Enggak, jadi mereka online. Soalnya Online, mereka kan Bu. sudah Dari Iya, Zoom. lewat Zoom. Dan Anggraini. Oke. Firman? Firman Firman, hadir. Angkat tangan menang. itu Bos. Cornelius? Hadir Bu. Cornelia? Hadir, Bu. Bukan Cornelius. Yusmei? Positif, Bu. Yusme itu dia di itunya negatif, tapi dia di peduli lindungi positif. Kok bisa? Mungkin salah input data kali. Jadi aku bilang itu yang benarnya di peduli lindungi, bukan yang dari input. Imam? Firman. Imam Bro Adi Cahyo. Imam? Enggak ada di sini. Orang Islam yang ada. Siapa? Di mana? Bukan mahasiswa, Bu. Siapa? Firman. Sama. Imam Adi Cahyo. Enggak ada. Nah, itu siapa? Bukan orangnya saja kah itu? Atau mungkin dari luar? Nggak Gabung? mungkin. Aku masuk ke kita. Tapi tidak ada mahasiswa kita yang namanya Imam. Dia? Dia Handayani? Iya, Iya, ini saya, Bu. Oh. Novita? Novita
bersuara ya. Poniran supir saya, Eko Santosa, Fernando Santosa, Suhadi. Oh, kamu negatif. Warni Kasih, Tesi, Reinhard Santosa, Cornelius saya tahu, Martinus Santosa, Christina Santosa, Desa Mahia, Sadarina, oke, Endang, Sapam, Grace, Idaman, Agus. Idaman Agus Waru, Hasan Sapam, Elsa, Asmara, Yani, Hadir Bu. Anggreni, Tadi yang izin. Online Bu. dua oleh, Iya Bu, dua. Ewel, Yahya Santosa, Kevin, muncul membantu saya, Sumangeli, oke, Idaman, Saya Pak Enos, Saud, Harapan Santosa, Pak Yohanes Wikanto, Siti Murni, Nanti saya kontak. Arintan, Sugianto, Budi Hendra, Sambul. Yang lainnya belum disebut? sudah. Sudah semua? Sudah. Oke. Di situ ada jahe. Di luar. Nih, mau dikasih ke yang sehat atau mau dikasih ke yang Di semuanya aja dikasih. sesalah? Itu ada satu panci. Nanti Ya? di Nanti diolah. dibagi sama yang dengan yang sakit, yang sehat.